Berita kali ini datang dari Provinsi Jambi. Beberapa tahun belakangan ini sedang marak terjadi aksi pembegalan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dan tentunya meresahkan masyarakat Indonesia. Aksi pembegalan ini pada dasarnya merupakan aksi perampokan atau pencurian yang seringkali diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Aksi pembegalan ini tentunya sangat meresahkan keamanan masyarakat, karena aksi pembegalan ini sudah banyak menyebabkan korban jiwa. Maka dari itu, untuk mengatasi aksi pembegalan ini tentunya diperlukan sikap yang tegas dari pihak kepolisian. Kami telah tersambung dengan Liza Maulia dan Aibda Zuldi. Kepada Liza kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore kembali. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya Liza Maulia. Saya adalah mahasiswa dari kampus STQ PGRI Sumatera Barat. Jadi tujuan saya di sini ingin mewawancari Bapak tentang kasus pembegalan yang terjadi pada saat ini. Sebelumnya, ini dengan Bapak siapa? Sebelumnya saya perkenalkan diri saya Aibda Zuldi Sudiatna, Babin Kamtipmas Polsek Tanah Tumbu. Oke, Bapak Zuldi. Baik, Pak, langsung saja ya, Pak. Pertanyaan saya yaitu bagaimanakah pendapat Bapak tentang maraknya kasus pembegalan pada saat ini, Pak? Sebelumnya masa pembegalan kita jelaskan dulu pembegalan itu apa. Pembegalan itu sama dengan pencurian dengan kekerasan. Jadi para pelaku itu melakukan tindakannya disertai dengan kekerasan, menggunakan senjata-senjata tajam, pistol, dan lain-lain yang dapat melukai para korban. Dan biasanya para begal ini cenderung berbuat nekat. Apapun pasti mereka lakukan asalkan tujuan mereka tercapai. Dan dalam hal ini pembegalan itu, para begal itu sudah mempunyai kelompok-kelompok tertentu dalam melakukan aksinya. Jadi para begal ini biasanya selalu mencari target-target atau korban-korban yang dirasa mereka sanggup mereka lumpuhkan, sehingga mereka dapat leluasa melakukan aksinya. Dalam hal ini para begal itu bertindak tanpa belas kasihan. Jadi kadang biasanya para korban itu naik sepeda motor, mereka sanggup memepet atau menumbur sehingga para korban terjatuh. Dan mereka tidak peduli itu korban tersebut mau bagaimana, mau luka atau butuh pertolongan, mereka tidak peduli. Yang penting mereka itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingga dalam hal ini kita harus waspada dalam hal berpergian. Jadi dalam hal berpergian kita harus waspada dan selalu mawas diri dalam melakukan beraktivitas kita dalam kegiatan sehari-hari. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu, Pak, terus bagaimanakah cara untuk kita menghindari begal itu, Pak? Jadi untuk menghindari korban pembegalan ataupun menghindari dari sasaran begal, setidaknya kita harus berpergian itu diusahakan jangan pada larut malam. Kemudian hindari tempat-tempat yang sepi. Selanjutnya jangan menggunakan perhiasan-perhiasan yang dapat menimbulkan mereka melakukan niat pembegalan tersebut. Kadang-kadang anak muda sekarang
HP sambil berjalan. Nah, itu bisa memancing mereka untuk melakukan pembegalan. Kemudian menggunakan perhiasan-perhiasan yang berlebihan, nah, itu juga dapat mengundang mereka untuk melakukan tindakan kejahatan. Jadi para begal ini umumnya mereka itu para pecandu narkoba, karena narkoba sekarang ini sudah marak sekali. Nah, sudah marak sekali dikonsumsi oleh mereka, karena kalau mereka sekali tidak menggunakan narkoba, nah, karena narkoba itu kan beli pakai duit. Nah, jadi mereka malas bekerja. Nah, itulah salah satu mereka untuk dapat membeli barang haram tersebut. Jadi karena apalagi mereka sudah menggunakan narkoba, nah, daya akal sehat mereka sudah hilang. Nah, itu yang apa ya? Yang kemudian untuk menghindari juga yang tadi saya bilang, pertama itu hindari tempat-tempat yang sepi, yang kemudian menggunakan perhiasan-perhiasan yang berlebihan. Kemudian kalau kita berpergian, diusahakan harus bersama teman. Nah, tidak sendirian, karena kita ini kalau sendirian menjadi sasaran empuk mereka. Nggak ada perhiasan, motor kita juga diambil mereka, kan gitu. Jadi mungkin kiranya itu yang kita waspadai, karena para begal ini sudah siap, mereka menggunakan senjata tajam, ada juga senjata api, kan gitu kan. Nah, dan macam-macam apapun mereka lakukan asal tujuan mereka dapat tercapai. Nah, mungkin sekian. Bapak, terima kasih mungkin atas pendapat Bapak, dan semoga kita semua bisa menghindari begal dan semoga kita semua terlindungi dari begal. Baik Pak, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi pembegalan ini seringkali dilakukan oleh seorang atau sekelompok pelaku begal terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Biasanya, aksi pembegalan ini terjadi di tempat yang sepi atau jauh dari keramaian. Kami telah tersambung dengan saudari Dira. Kepada Dira, kami persilahkan. Baiklah, hari ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber kita yang pernah mengalami kejahatan berupa begal. Sebelum itu, bisakah Anda menceritakan kembali bagaimana kasus itu bisa terjadi? Jadi hari itu saya bersama teman saya sedang di perjalanan pulang dari rumah teman saya untuk mengerjakan tugas kelompok. Di situ posisinya saya dibonceng dan teman saya yang perempuan itu yang membawa motor. Awalnya dari rumah teman saya kami kayak biasa-biasa aja, normal-normal aja. Terus pas sudah pertengahan jalan, saya merasa kayak ada yang ngikutin gitu ya. Terus awalnya teman saya kayak merasa juga, cuman oh ya udahlah gitu aja kan. Dalam selama di perjalanan orang itu terus ngikutin, orangnya 2 orang, bawa motor juga, cowok, sekitar umur 25 sampai 27 tahun. Terus pas kami masuk ke gang rumah, tiba-tiba motor kami diberhentiin sama motor yang tadi ngikutin kami kan. Tiba-tiba langsung aja tuh dia menarik tas teman saya. Teman saya maksa dong, teman saya kayak nahan tapi nggak bisa. Terus orangnya langsung pergi dan di dalam tas itu ada dompet, ada HP, terus uang beberapa. Akhirnya kami mengikhlaskan aja daripada nyawa kami kan dalam bahaya. Jadi itu benar-benar kejadian yang sangat menyedihkan sekali ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, bisakah Anda memberikan bagaimana solusi agar kita tidak mengalami kejadian begal, dan jika sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya caranya tinggal kalau pulang, apalagi bagi cewek, jangan terlalu malam, soalnya itu kan jam rawan ya. Terus usahakan sama teman pulangnya, sama teman cowok lah yang lebih bisa melindungi.
Terus usahakan jangan di tempat-tempat sepi. Udah itu aja sih. Tapi kalau ngerasa ada yang ngikutin langsung ke tempat rame aja, jangan ke tempat sepi. Itu aja sih. Ya, baik, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan dan selamat malam. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya, seorang warga dari Kota Padang yang bernama Bapak Dardian, sebagai saksi dari kasusnya begal yang sering marak terjadi pada saat ini. Boleh saya bertanya kepada Bapak? Ya, boleh, silakan. Pertanyaan pertama saya yaitu, bagaimana perasaan Anda saat menyaksikan kebakaran yang terjadi di rumah Anda? Saya kaget dan langsung teriak minta tolong karena saya sendiri takut melihat begal pakai senjata. Jadi tindakan saya otomatis berusaha untuk mencari bantuan gitu Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari saya, menurut Anda apakah hukuman yang pantas bagi kebakaran yang terjadi agar mereka mendapatkan efek jerah untuk tidak mengulanginya lagi? Karena begal termasuk tindakan kriminal yang cukup serius. Jadi kalau menurut saya pribadi mungkin tindakan pidana itu sudah cukup, misalnya diberi sanksi hukuman penjara sekitar 10 sampai 15 tahun. Kemudian di dalam atau selama dia di penjara itu ada diberikan sanksi-sanksi, misalnya ya ibaratnya sanksi yang membuat dia jerah, atau bisa kasih denda mungkin ke keluarganya. Pertanyaan terakhir saja, adakah pesan-pesan atau saran yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat, terutama korban begal? Ya, untuk korban begal itu dan kedepannya mungkin lebih hati-hati dan waspada, tidak usah terlalu bawa barang-barang berharga dulu. Kemudian kalau seandainya jalannya sepi atau dalam malam, misalkan jangan pergi sendiri. Terus kalau untuk begalnya pakai begal gitu. Ya, kalau untuk begalnya mungkin coba posisikan kita sebagai korban yang dijati, karena sesuatu yang kita kerjakan mungkin akan ada karmanya. Sekian dari saya untuk wawancara ini. Terima kasih dan hanya menjawab pertanyaan saya, Pak. Pelaku aksi pembegalan ini mayoritas dilakukan oleh pelaku yang masih berusia remaja dan bahkan dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Hal ini tentunya dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua dan adanya pengaruh buruk dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya aksi pembegalan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, diperlukannya pengawasan dari orang tua baik agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari media maupun dampak dari pengaruh pergaulan yang salah. Untuk mencegah aksi pembegalan ini, juga diperlukan peran dari pemerintah untuk menambah lapangan pekerjaan agar tidak ada kesenjangan perekonomian dalam masyarakat yang dapat memacu masyarakat kelas bawah untuk melakukan aksi pembegalan untuk mendapatkan uang. Dibutuhkan pula adanya pendidikan berkarakter dan pemberdayaan manusia yang baik diselenggarakan oleh badan pendidikan maupun dari pihak pemerintah agar mencegah terjadinya aksi pembegalan yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur. Demikian breaking news kali ini. Saya Nurul Septiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.